Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke. Nah, ini pembahasannya tentang cinta ilahiyah. Kalau tentang cinta ilahiyah, cinta pada Allah itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah mencintainya karena segala karunia dan nikmatnya. Ini juga jenisnya cinta, tapi cinta level pertama. Kamu dapat nikmat, kamu dapat karunia, kemudian kamu berterima kasih. Jadi cinta yang karena terima kasih. Belum sejati, tapi juga sudah termasuk jenisnya cinta. Yang kedua, cinta karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini cinta karena kewajiban. Wah, saya harus cinta ini sama Allah karena Allah Tuhanku, Allah adalah segalanya. Ini kewajiban. Kalau di waktu kita ngomong tentang mahabbah itu jenis cinta yang sebenarnya kekurangan passion. Jadi belum ada rasanya, tapi juga jenis cinta. Jenis cinta level 2. Ada jenis cinta level 3. Yaitu cinta karena memang Allah lah yang berhak dicintai. Jadi bukan karena apa-apa, ya karena Allahnya. Karena engkau. Ini persis seperti syairnya Robiah Adawiyah. Jadi aku mencintaimu tidak karena apa-apa, karena engkau saja. Kalau yang kedua karena kewajiban. Saya muslim yang baik, ya memang kewajibanku untuk melaksanakan perintahnya dan mencintainya. Kalau yang pertama ini kayak terima kasih. Oh, ini boleh kamu pakai teorinya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita susah membedakan antara terima kasih dan cinta. Wah, jasamu sangat banyak ini, tidak mungkin aku tidak cinta padamu. Sudah terlanjur ditraktir, sudah terlanjur antar jemput, sudah terlanjur. Itu mungkin rasa terima kasih sebenarnya, bukan cinta. Atau kewajiban. Wah, kita sudah terlanjur tunangan ini, sudah terlanjur menikah ini. Mau nggak mau harus cinta kan? Itu kewajiban. Tidak ada passionnya, hanya kewajiban saja. Ada yang ketiga karena memang engkau. Bukan alasan macam-macam, ya hanya engkau saja. Cinta sama Allah juga begitu. Ada level-levelnya. Bukan terima kasih, bukan kewajiban, tapi hanya karena engkau saja. Tapi terima kasih pun ya tidak apa-apa. Itu satu step menuju cinta yang sejati. Kewajiban juga tidak apa-apa, satu step menuju cinta yang sejati. Itulah cinta ilahiyah. Ini tentang khauf dan roja. Kesedihan. Kesedihan hidup kita juga ada levelnya ternyata. Kalau tadi cinta mungkin ini patah hati. Ada yang patah hati enggak di sini? Oke. Orang yang sering patah hati itu biasanya temennya banyak. Loh iya kan? Dia nembak terus ditolak, kita temenan aja ya. Oh, tambah. Ya. Jadi biasanya kan itu tidak apa-apa. Cirinya patah hati itu. Oke. Nah, rasa sedih. Kenapa orang sedih? Kenapa orang patah hati? Yang pertama biasanya, ini level pertama. Karena
hilangnya sesuatu yang sangat disenangi. Di level pertama. Ada level kedua. Sedih itu karena khawatir yang akan terjadi besok. Kalau yang pertama karena kehilangan, yang kedua karena kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai, ternyata tidak tercapai. Ini yang patah hati tadi. Dan yang keempat, rasa sedih karena mengingat betapa kita sudah banyak menyimpang dari jalan ilaihi roji'un. Nah, manusia hidup pasti punya kesedihan-kesedihan. Coba diperhatikan mana yang kesedihan yang sering mengganggu dalam hidup kita. Katanya Imam Haris Al-Muhasibi, kalau bisa kesedihan yang keempat itu. Kegalauan kita karena kok tidak banyak ya aku mengikuti tuntunannya Allah. Kok banyak keliru, aku banyak menyimpang dari jalur, dari kedekatan dengan Allah. Kalau bisa kegalauan kita yang keempat itu. Meskipun kita ya boleh saja galau karena yang nomor satu, boleh galau karena yang nomor dua, atau yang nomor tiga. Tapi kalau bisa kesedihan kita karena itu. Selain itu tidak sedih, tidak apa-apa. Kayak Kanjeng Nabi itu waktu sedih karena dilempari oleh masyarakat Taif sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi di sebuah kebun di bawah pohon bermunajat, ya Allah, aku ini memang hamba yang lemah. Kamu beri tugas, ini saja gagal, tidak sukses. Tapi aku tidak masalah dilempari batu, aku tidak masalah disakiti. Asal engkau tidak marah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Tidak masalah ya Allah, aku ini sengsara ini. Dilempari batu, dikejar-kejar. Yang aku khawatirkan hanya satu, semoga engkau tidak murka padaku. Jadi kesedihannya adalah kesedihan yang berhubungan dengan murka atau ridhonya Allah. Jadi diputus pacar juga tidak apa-apa, nembak ditolak juga tidak apa-apa. Ya Allah, aku berkali-kali ditembak, nembak ditolak, tidak masalah ya Allah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, tidak apa-apa wis. Bisa kalian pakai jadi rumus. Jadi sumpekmu biar tidak berlarut-larut. Cinta ditolak asal engkau ridho padaku, tidak apa-apa ya Allah. Oh gitu loh. Biar kamu tidak lama-lama nangisnya. Oke, jadi itu tentang kesedihan. Hati-hati dengan godaan setan yang menjerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi karena kita merasa banyak dosa, karena kita merasa tidak dekat dengan Allah. Akhirnya kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita merasa bahwa wah, berarti tidak mungkin. Tadi dari depan sampai ke belakang ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku sama sekali. Berarti aku ini sudah rendah sekali, berarti aku ini sudah jelek sekali. Terus kita hampir saja putus asa. Jangan salah, bisikan semacam itu dari setan juga. Hati-hati, tepislah, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Jawablah begini. Orang seperti aku sangat pantas merasa takut. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, Dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Kalau tadi kita merasa, wah saya ndak semua yang depan itu Pak, berarti saya sangat jelek saya itu Pak. Lu ndak. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al-Muhasibi, belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah. Berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya.
Jadi berarti ini kan semacam rezeki, ilmu itu kayak rezeki. Kita malam ini diberi rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al-Muhasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita, ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita, maka kamu jangan putus asa. Jadi Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita. Jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang Dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa, yang lebih parah darimu banyak, yang aibnya lebih besar darimu banyak, tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak. Itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu, masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah bisikan-bisikan setan untuk putus asa. Oke, itu ajaran-ajaran utamanya. Ini sisanya saya ambil dari Risalah Al-Mustarsyidin. Karena banyak saya baca sekilas sekali-sekali saja, nanti bisa kalian copy, bisa kalian catat sendiri. Yang pertama, ini di Risalah Al-Mustarsyidin ya, saya kutip-kutip. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, saya maunya memotong Arabnya, tapi nanti lama. Kalian juga kesulitan memahaminya. Bertakwalah pada Allah dengan menaatinya, dan taatilah Allah dengan bertakwa padanya. Cegahlah tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslim, dan perutmu dari memakan harta mereka, dan lisanmu dari menyinggung perasaan mereka. Cegahlah, ini termasuk warok tadi, cegahlah. Kemudian introspeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. Hasibu anfusakum fi kulli lamha. Jadi jangankan kata-kata yang keluar, perbuatan yang terwujud, bahkan lintasan pikiran pun ayo kita introspeksi, ayo kita uji. Itu quote pertama. Risalah Mustarsyidin itu isinya banyak quote-quotes. Nanti ada ulama yang mentahqiq dan menafsir. Ini juga nasihat. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Kalau ini tips ya. Kalau ingin sholatmu lebih khusyuk dari biasanya, bayangkan bahwa itu sholat yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa sholat lagi tapi disolati. Nah, itu kamu mungkin sholatnya lebih mantap. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Jadikanlah sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang,
dunia sebagai kendaraan dan akhirat sebagai kediaman. Allah Al-Hasan di sini minggu lalu Imam Hasan Al-Basri. Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala tidak memberikan waktu istirahat bagi orang mukmin selain di surga. Ini uriannya panjang, insya Allah kalian paham yang dimaksud. Terus, ini sampai belakang tentang ilmu. Sebenarnya ratusan halaman saya ambil banyak tentang ilmu. Karena kita kan ada di jalan keilmuan. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Jadi, yang bisa mengendalikan tubuh kita, diri kita itu ilmu. Yang bisa ngerem ambisi kita itu kesadaran bahwa Allah dekat. Berdilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon perlindungan, niscaya kau dapati dia penuh belas dan kasih sayang. Terus tinggalkan segala perbuatan yang pada akhirnya memaksamu beralasan, dan jauhi segala kondisi yang membuatmu memaksa diri. Tindakan yang baik itu biasanya kamu tidak butuh alasan. Jawabannya ya di perbuatan itu sendiri. Sholat, puasa, menyantuni anak yatim, kerjasama dalam kebaikan itu perbuatan-perbuatan yang tidak butuh alasan. Tapi perbuatan-perbuatan rusak, kacau itu biasanya butuh alasan. Jadi kalau kamu rasa orang tanya padamu, mengapa kamu melakukan itu? Terus kamu butuh jawaban panjang lebar, butuh alasan detail. Mending kamu tinggal, itu biasanya tidak beres. Tidak butuh dalih. Perbuatan baik itu bisa langsung dipahami. Kemudian, segala ilmu yang tidak mengandung 3 hal hanya menambah bukti yang memberatkan si pemilik ilmu. Ketiga hal itu adalah, ini diperhatikan, buahnya ilmu harus 3 ini, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Membuatmu berhenti menyakiti orang lain dengan cara menghentikan kesukaan. Maksudnya, hasilnya ilmumu itu harus menggembirakan, harus kemanfaatan bagi orang lain, bukan menyakiti. Jadi, keluar hasilnya adalah manfaat. Kalau ke dalam apa? Amal yang diiringi rasa takut pada Allah. Jadi setiap nambah ilmu, semakin dekat kamu sama Allah, semakin takut sama Allah. Itu berarti ilmumu manfaat. Yang ketiga, berbuat adil. Semakin tambah ilmu, semakin kau adil dan kasih sayang sama orang. Kok ilmunya nambah, semakin keras, semakin kaku, semakin tidak toleran, semakin tidak kasih sayang. Ada yang keliru dengan konstruksi keilmuan kita. Ketahuilah bahwa tidak ada perhiasan yang lebih indah dipakai daripada akal, dan tidak ada pakaian yang lebih indah dikenakan daripada ilmu. Perbarui tobatmu setiap waktu, bagilah umurmu dalam 3 waktu. 1 waktu untuk menuntut ilmu, 1 waktu untuk beramal, 1 waktu untuk memenuhi hak jiwa dan keperluanmu. Nah, itu nasihat juga. Ciri orang yang berhasil mencapai makrifat adalah dia memahami bahwa ilmu semakin bertambah dengan kehati-hatian, dan ilmu semakin banyak dengan keteladanan, karena semakin ilmunya tambah, semakin tambah rasa takutnya.
Semakin amalnya tambah, semakin tambah kerendahan hatinya. Ini silahkan kalian syarah sendiri untuk konteks hidupmu. Ciri-ciri orang berilmu. Jika dia melihat, dia mengambil pelajaran. Jika dia diam, berarti dia berpikir. Jika dia bicara, berarti dia berzikir. Jika tidak diberi, dia bersabar. Jika diberi, dia bersyukur. Jika tertimpa musibah, dia mengucap innalillah. Jika dikatai bodoh, dia tidak marah. Jika mengetahui, dia rendah hati. Jika mengajar, dia berlaku lembut. Dan jika diminta, dia memberi. Inilah ciri ulama. Kalian kalau milih-milih ustadz, milih ulama, hari ini coba cek ciri-cirinya. Dia orang berilmu yang sejati apa tidak? Cirinya itu. Oke. Terus orang bodoh mengira orang berilmu itu pendiam atau gagap. Padahal hikmahnya lah yang membuatnya diam. Orang dungu mengira orang berilmu itu cerewet. Padahal nasihat demi Allah lah yang membuatnya bicara. Orang bodoh juga mengira orang berilmu itu hartawan. Padahal sikap menjaga kehormatan lah yang membuatnya tampak kaya. Jadi orang berilmu itu biasanya ada karakter namanya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Meskipun tidak kaya, dia tidak akan minta-minta. Dia tidak akan serakah, tidak akan berhasrat pada dunia, pada pengumpulan harta. Maka sikap orang berilmu itu selalu sikapnya orang kaya. Dia tidak pernah mengeluh dengan kepemilikannya. Orang bodoh pun mengira orang berilmu itu miskin. Padahal kerendahan hatinya lah yang membuatnya tampak indah. Oke, ini anggapannya orang yang tidak ngerti tentang orang yang berilmu. Terus, akuilah bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepadamu, mesti engkau melanggar perintahnya. Dia tidak marah terhadapmu, mesti engkau tidak mengingatnya. Dia menutupi aibmu, meski rasa malumu sangat kecil terhadapnya. Dan dia tidak membutuhkanmu sebenarnya, meskipun engkau sangat membutuhkannya. Ketahuilah bahwa terik matahari tiada guna bagi orang buta. Begitu juga yang menerima cahaya ilmu hanyalah orang yang bertakwa. Obat tidak berguna bagi orang mati. Begitu juga etika tidak bermanfaat bagi tukang berdalih, orang yang suka cari alasan. Hujan deras tidak berguna bagi bebatuan keras, begitu pula hikmah tidak akan berbuah di hati para pecinta dunia. Terakhir, ini cerita tentang sebelum Imam Haris Al-Muhasibi meninggal, beberapa menit sebelumnya beliau berbisik pada Ja'far bin Abi Saur, salah seorang sahabatnya yang saat itu duduk di sebelah beliau. Terus katanya Imam Haris, jika aku melihat sesuatu yang aku sukai, maka aku akan tersenyum kepadamu. Dan jika aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai, kamu pasti akan melihat perubahan di mukaku. Kemudian akhirnya Ja'far berkata, Al-Muhasibi tersenyum sebelum meninggal dunia. Berarti beliau melihat sesuatu yang disukai. Itulah
kisah akhir hidupnya Imam Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar. Oke, saya kira itu ya malam hari ini tema muhasabah kita. Semoga ada manfaatnya. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.